mau bertanya tentang tema ini ataupun tema fikih secara umum, dipersilakan. Mangga kita mulai dari Bapak yang paling pertama angkat tangan, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya meninggalkan tadi yang pertama waktu makmum Pak ya, yang sendirian tadi. Memberitahunya sebelum kita takbiratul ihram atau setelah kita takbiratul ihram. Jadi memberitahu siapa Bapak ini? Memberitahu teman di belakang yang di depan. Ya, depan supaya Pak. Jadi sebelum kita takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang kedua yang meninggalkan jamaah karena imam bacaan terlalu panjang. Ini tekniknya bagaimana? Apakah pada waktu ukuran panjangnya seperti apa? Yang ini kan tertanya gitu kan. Jadi misalkan baru baca baru baca surat Al-Fajr ini panjang ini gitu kan, ada bisa gitu Kak. Yeah. Jadi kan ukuran panjangnya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa? Apakah dia keluar dari jamaah kemudian sholat sendiri begitu di dalam masjid itu gitu. Terima kasih. Ya, baik Bapak sekalian. Yang pertama, boleh sebelum dia takbiratul ihram dan boleh setelah dia mulai sholat. Jadi kita terlambat, maka boleh meminta dia ke belakang. Boleh artinya tidak wajib, ya. Kita minta dia ke belakang, maka kalau dia paham dia akan mundur. Dan dia Bapak Ibu mungkin orang berpikir kalau gitu kurang dong pahalanya. Dari sop pertama mundur ke belakang, enggak. Pahalanya tetap tercatat di sop yang pertama. Bahkan nambah Bapak Ibu pahalanya double karena membantu sahabatnya agar dapat pahala. Ini pernah terjadi pada masa Rasul, hadisnya sahih. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, ada yang belum sholat. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau bersedekah menambah pahala? Saya wahai Rasul, temani dia sholat. Subhanallah. Jadi kalau menemani orang yang belum sholat atau membersamai orang yang tidak dapat sop, itu dapat double pahalanya Bapak. Jadi insya Allah jangan bimbang ya. Jangan karena disuruh ke belakang jadi kurang, enggak. Pahalanya double Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Itu kalau dia mau mundur. Kalau dia tidak mau mundur, udah berarti Bapak Ibu belakang sendirian, tidak apa-apa dan tetap mendapat pahala berjamaah. Yang kedua, standar ukuran panjang. Bapak Ibu, ya kita ukur dengan diri sendiri saja dan kita jujur aja. Dan Allah tahu kita itu kategorinya memang mampu atau tidak mampu, gitu ya. Maka panjang ini kan Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi itu kan mengkategorikan surah-surah Quran itu dengan dua istilah. Ada ashabul qisar, ada ashabut tiwal. Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Surah yang panjang itu rata-rata surah-surah Madaniyah. Surah-surah Madaniyah. Al-Baqarah, An-Nisa, itu kan surah yang turun di mana? Di Madinah. Mana surah-surah yang turun di Mekah? Rata-rata di juz 28, 29 dan juz 30. Itu rata-rata kebanyakan surahnya turun di kota Mekah. Maka itu namanya ashabul qisar. Nah, diukur dengan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia baca masih pada rentang juz itu, maka dia dianggap sholatnya tidak panjang. Tapi kalau dia baca Al-Baqarah tuntas, itu panjang itu. Satu juz itu panjang gitu ya. Kan kalau surah juz 29 itu kan ya antara 3 ayat sampai 15, 20 ayat gitu ya. Mungkin satu halaman atau satu halaman setengah. Itu surah-surah di juz 29 ataupun 30. Tapi kalau di surah lain kan panjang-panjang. Maka itu Bapak standarnya. Jadi kalau memang dia bacanya panjang ya, dan itu adalah masyarakat, maka ya kita boleh meninggalkan berjamaah. Artinya ya sejak awal kita tidak berjamaah di situ. Boleh berjamaah di rumah atau cari masjid yang lain. Tidak boleh Bapak bikin jamaah sendiri. Ayo yang dengan saya pendek, itu nggak boleh. Tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu waktu, nggak boleh. Gitu ya. Terutama pada waktu sholat yang pertama. Beda kalau sudah selesai semua gitu ya, orang sudah berakhir. Nah itu kan kadang di rest area, kadang di stasiun itu kan orang bukan sholat yang pertama, tapi memang datang itu kan dia berbeda-beda. Maka kata ulama dalam kondisi itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah di masjid masyarakat yang memang sudah ada jadwalnya sholat tepat waktu, maka tidak boleh kita melakukan jamaah yang sama pada waktu yang sama. Begitu Bapak. Ya. Masih ada? Ya, silakan mungkin bisa dilanjut. Punten. Ada yang belum jelas ya. Jadi tadi ya mengenai panjangnya begini, maksudnya pada waktu kita seseorang itu
sedang ikut sholat kan. Yeah. Kemudian ada kepentingan lah. Yeah. Ya, karena dia biasanya sholat itu wah ini pasti imamnya pendek-pendek lah. Yeah. Kemudian, nah apakah boleh dia keluar meninggalkan itu ya? Ya. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi sholat berjamaah bersama tadi, yang bersamaan tadi. Misalnya begini, sholat yang pertama itu sudah masuk ke rakaat keempat atau keempat ya. Baik, ya. Kemudian ini ada rombongan lagi memulai baru. Apakah boleh itu? Oke, baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Baik Bapak, saya mulai dari yang kedua dulu ya. Kalau memang rakaat kalau dia rukun yang terakhir, mungkin sedang duduk tahiyat akhir gitu ya. Udah bergabung Bapak, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, bergabung dalam shaf. Dilarang memulai sholat yang baru kalau jamaah yang lama belum berakhir sholatnya. Jadi nggak boleh sekalian. Sepakat para ulama perbuatan itu haram. Walaupun ulama mengatakan sholatnya sah, tapi perbuatannya haram karena mencuri star gitu kira-kira gitu ya. Artinya sholatnya belum boleh dimulai, tapi sudah dimulai gitu. Itu terlarang. Jadi kalau memang dia ada 4 orang. Tapi kalau begitu selesai atau kalau dia mau menunggu boleh menunggu karena mungkin sudah yang terakhir gitu ya, maka boleh setelah menunggu imamnya salam barulah dia bikin jamaah yang baru gitu ya. Walaupun memang kata para ulama kalau jamaahnya sudah biasa sholatnya pada waktu tertentu, maka makruh hukumnya kita bikin jamaah. Jadi lebih baik sholatnya sendiri-sendiri aja atau berjamaah di rumah. Karena kan tujuan berjamaah itu kan menyatukan shaf umat Islam. Jadi kalau bergelombang-gelombang sholatnya itu terkesan memang tidak kompak umat Islam gitu. Itu para ulama memperhatikan sampai ke level itu Bapak, gitu ya. Kemudian tadi boleh, jadi Bapak Ibu kalau memang sholatnya imam terlalu panjang boleh mufarokoh. Ini pernah hampir dilakukan oleh Huzaifah. Huzaifah Bapak Ibu, ini pencatat wahyu Nabi, tim pencatat wahyu. Ini bukan orang sembarangan, orang pilihan. Dia di bulan Ramadan itu nginceng berjamaah bersama Nabi. Nabi Bapak Ibu di bulan Ramadan ya, Ramadan pertama ya tahun kedua Hijriah. Itu Nabi Ramadannya tidak full di masjid. Kadang beliau di rumah, kadang di masjid gitu ya. Nah, Huzaifah tahu bahwa Nabi itu ada malam-malam tertentu dia sholat sendiri di masjid. Maka Huzaifah secara diam-diam berjamaah di belakang Nabi. Nggak ngasih tahu. Nah, ini dalil bahwa untuk bermakmum kalau kita masbuk tidak perlu nepuk pundak, tidak perlu Noel, langsung aja gabung. Ya. Jadi Noel itu sebenarnya ya kalau dibimbangkan imam tidak tahu sehingga mungkin dia tidak bersuara dan kita nggak tahu gerakannya, itu diperbolehkan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu nempel aja di belakangnya seperti mana Huzaifah. Beliau nggak nepuk bahu, dia nempel di belakang Nabi dan Nabi nggak tahu saking khusyuknya sholat. Bapak Ibu, Nabi baca Al-Fatihah, rakaat yang pertama nih belum ruku, rakaat yang pertama dan baca surah Al-Baqarah tuntas. 2,5 juz, berapa halaman itu? 50 halaman. 50 halaman. Kalau baca tartil aja 1 juz itu setengah jam, berarti sejam setengah Nabi baca Al-Baqarah. Kata Huzaifah, kayaknya Nabi selesai Al-Baqarah aja nanti beliau ruku. Ternyata begitu pansurna 'alal qaumil kafirin, selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. 2,5 juz lagi. Kata beliau, Masya Allah ini panjang Nabi sholatnya, tapi kayaknya setelah Ali Imran beliau ruku. Kayaknya, ternyata Nabi habis baca Ali Imran lanjut bacaan Nisa. Subhanallah. Jadi malam itu Nabi baca hampir 7 juz Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, itu kata Huzaifah karena beliau yang cerita hadis ini. Kata beliau, dalam hati aku berpikir kalau Nabi lanjut baca setelah An-Nisa ini saya keluar, saya berpisah. Jadi meninggalkan Nabi. Tapi begitu beliau bau berniat meninggalkan Nabi, Nabi ruku, Allahu Akbar. Subhanallah. Setelah itu baru Nabi tahu, dan ini menjadi cerita hikmah untuk kaum muslimin. Boleh Bapak. Jadi kalau memang kita memang kita rencanakan kayaknya cukup sholat di masjid 10 menit gitu ya. Tapi ternyata imam terlalu panjang bacaannya, maka Bapak Ibu kalau memang punya keperluan yang genting mendesak gitu ya, perlu mengantar anak atau cucu mau ke dokter atau mau bersalin, maka boleh Bapak diakhirkan sholatnya, sholat sendiri di rumah dan menuntaskan hajat kita. Jadi kalau memang kita perlu meninggalkan jamaah, begitu Bapak teknisnya ya. Maka Bapak silakan.
Baik. Yang masjid B ini yang banyak jamaahnya. Ya. Ya, masjid yang A ini hanya 2 atau 3 orang. Maksud saya kita ikut yang mana ini? Ya. Di masjid B atau masjid A. Kemudian yang kedua, kalau imamnya itu gerakan maupun bacaannya cepat, itu tetap kita ikuti atau gimana Ustaz? Ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ada dalam bab sholat berjamaah ini ada bab pembahasan masjid mana yang paling utama untuk sholat. Ulama sudah bikin listnya, ada 10. Ini tentunya berdasarkan kondisi kita. Yang pertama, tentu yang paling utama Masjidil Haram, ya, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu, yang urutan pertama ini sepakat para ulama masjid yang paling afdol. Pahalanya kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 sholat. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 sholat. Kalau di Al-Aqsa, ya ada yang mengatakan hadisnya 500 sholat, ada yang mengatakan 250 sholat. Jadi ini pahalanya lebih besar, gitu ya. Ini kalau kita bisa ke sana. Yang kedua Masjid Jami. Jadi kalau di kampung kita ada beberapa masjid, maka pilih yang paling banyak jamaahnya, Masjid Jami, gitu ya. Kemudian boleh pula masjid yang dekat. Itu boleh ya, selama tidak ada masalah kita sholat di situ, ya kita lebih utama sholat di masjid yang dekat. Atau masjid yang paling banyak jamaahnya, Bapak. Jadi kalau di sana cuma ada 3, ya pilih yang banyak jamaahnya, gitu ya. Kemudian masjid yang memerlukan kehadiran kita, kalau kita guru di situ, ya, atau kalau kita DKM di situ, ya, atau kita yang bertugas, maka itu boleh jadi pertimbangan. Atau masjid yang paling lama berdiri di situ, nah, itu kita juga lebih layak untuk kita sholat di sana. Atau nah ini terulang ya, masjid yang dekat, masjid yang jauh. Masjid yang jauh boleh, ya, ini terutama Bapak Ibu sekalian kalau memang ada kemaslahatan. Contoh ada mu'alaf di sana, kita mau bantu dia, maka kita boleh sholat di tempat yang jauh, artinya ada kemaslahatan, gitu. Masjid yang melakukan jamaah di awal waktu, ada begitu ya. Ada juga masjid, mohon maaf ya, di daerah di Buah Batu itu memang lambat. Mengapa? Karena dia stasiun, dekat stasiun banyak super angkot, super taksi. Ya mungkin kebijakan DKM-nya agak lambat dikit gitu. Jadi kalau dia azan tapi iqomahnya lama. Jadi kalau yang bapak yang nggak pernah di situ pasti akan jengkel itu. Ini kok sudah setengah jam belum iqomah gitu. Karena emang dia menunggu jamaah. Nah ini masjid yang pilih masjid yang paling awal sholatnya. Kemudian pilih pula masjid yang ada banyak orang solehnya, orang alimnya, dan pendakwah-pendakwahnya, karena tentu lebih banyak keberkahannya, gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian di antara pilihan-pilihan, gitu, ya. Begitu Bapak, ya. Terus yang kedua tadi apa ya? Imamnya itu gerakan ya. bacanya terlalu. Ya. Nah ini punten ya. Pertama ada imam, yang kedua ada makmum. Imam Bapak Ibu bacaannya tidak boleh cepat, ya. Harus tartil, ya. Artinya harus sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf, dan harus tumakninah, ya. Kalau tidak tumakninah Bapak Ibu sekalian, maka sepakat para ulama sholatnya batal. Orang yang sholatnya batal tidak boleh dimakmumi, maka Bapak Ibu keluar dari masjid itu, ya, cari masjid yang lain atau pulang ke rumah. Kan nggak boleh, karena batal sholatnya kalau dia tidak tumakninah. Ya seperti yang viral lah ya di YouTube itu, sholat tarawih cuma 2 menit, itu memang tidak tumanina pastinya, gitu ya. Kemudian itu bagi imam. Nah sekarang bagi makmum, ya, bagi makmum tadi, jadi timbang aja Bapak. Kalau dia memang sampai pada level tidak tumaninah, maka kita wajib meninggalkannya. Tapi kalau bacaannya cepat ini ya, kalau cepatnya bacaannya hadar, kan dia ada level-level ya, ada namanya tartil, ada namanya hadar. Hadar itu lebih cepat dari tartil, gitu ya. Ini seperti misalnya Syekh Huzaifi atau Syekh Pemisyari Rasyid gitu ya. Itu memang agak cepat bacaannya, maka cepat itu masih diperbolehkan karena dia tetap bertajwid bacaannya. Ada yang cepat memang kacau balau, tunggang langgang tajwidnya, maka tidak boleh diikuti ya sekalian. Tidak boleh diikuti, wajib kita tinggalkan, gitu ya. Itu kalau kita makmum, ya. Nah, jadi tapi tentu mungkin kalau Bapak memang tinggal di tempat itu, maka perlu mengingatkan imamnya bahwa bacaan seperti ini dilarang dalam Islam.
karena bisa membatalkan sholat. Begitu Bapak. Ya, silakan. Enggak Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke pertanyaan. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan bahwa berjamaah susunan makmum. Namun ada yang belum diterangkan tadi bagaimana kalau hanya satu imam dengan satu makmum. Posisinya itu bagaimana? Kemudian yang kedua, banyak yang terjadi bahwa kami sedang dalam perjalanan. Pada saat waktu sholat kami masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah kemudian begitu masuk ke masjid kita akan sholat, ada satu orang yang sedang melaksanakan sholat. Kami itu ingin mengikuti berjamaah. Waktu itu sholat lohor. Tapi kita kan tidak tahu bahwa bapak yang sedang sholat itu sedang sholat sunnah atau sedang sholat wajib. Nah ini bagaimana kita untuk mengikuti sholat berjamaah dengan imam tadi yang sholat sendiri yang kita anggap sebagai imam nanti. Nah terus kita tidak tahu bahwa dia itu sedang sholat wajib atau sedang sholat sunnah. Ini bagaimana Pak? Ya. Dari Ibu ada yang mau nanya? Biar ada dari Ibu ada. Perwakilan ada yang dari Ibu? Ada? Nggak ada? Oke. Dari kaum Bapak masih ada? Oh, masih ada ya? Ya. Mangga Bapak silakan. Kita kumpulkannya biar nanti saya bisa ringkaskan. Enggak. Oh dari Pak, sudah pegang mic, oke, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa setelah imam mengucapkan amin itu sebaiknya kita itu mengucapkan amin sama dengan malaikat ya. Iya. Adakah seperti itu? Nah, apakah dengan seperti itu, apakah diartikan bahwa malaikat juga ikut makmum, sholat gitu ya? Ikut, ya, termasuk juga jin. Jin di rumah kita ada itu. Apakah kita boleh juga mengajak berjamaah kepada malaikat dan jin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mangga dari Bapak silakan. Yang sebelah kanan, nanti baru yang sebelah kiri ya terakhir ya. Ya, ini biar seimbang. Silakan yang paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya di masjid kita Pak tiap subuh Jumat itu diadakan sujud tilawah Pak dengan surat As-Sajadah dan Al-Insan. Sebagian jamaah ada yang berpendapat atau berkomentar Pak bahwasanya kenapa salat subuh di Nurul Masyriq hari Jumat itu 3 rakaat gitu Pak. Mohon penjelasan hukum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sana ada yang berkomentar. Ya, baik. Mangga yang terakhir mungkin dari sebelah sini. Punten, bisa mic-nya mungkin yang terakhir biar setelah itu kita akan kumpulkan dan mengakhiri kajian. Ya, silakan. Mangga Bapak tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Ingin menanyakan sejarahnya sholat berjamaah pada zaman Nabi, hubungannya dengan Isra Mi'raj. Terus yang kedua, bagaimana jika sholat di rumah, cucu laki-laki baru TK mengimami sholat dengan ibunya. Itu aja Pak. Bisa diulang Pak yang terakhir? Cucu laki-laki yang baru TK mengimami ibunya sholat fardu. Ya itu aja Pak. Ya baik. Masih. Baik ya. Yang pertama, bagaimana kalau makmum satu orang? Oh sekalian, makmum satu orang ini posisi yang ditawarkan oleh para ulama itu ada 2. Yang pertama sejajar. Sejajar. Yang penting tidak ke depan. Harus sejajar, ini yang pertama. Jadi biasanya sahabat itu Bapak Ibu sekalian, kalau mereka sendiri maka dia sejajar. Imam ada di samping kirinya, makmum di samping kanannya, nempel. Dan tidak ada mundur ke belakang. Ini pendapat yang pertama. Gitu ya. Pendapat yang kedua agak mundur sedikit ke belakang. Ya.
Tapi mundurnya ya tidak terlalu mundur gitu ya. Jadi diupayakan masih tetap berdekatan. Jadi mungkin tradisi kita kan kadangkala dengan sajadah gitu ya. Itu memang agak jauh gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, posisi seperti itu harusnya itu antara yang laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau sama-sama laki-laki maka dia dekat. Jadi kalau punten, ini tadi siapa? Ya Kang, punten Kang, bisa ke depan? Punten. Ya, jadi posisi imam dengan makmum itu upayakan satu pilihannya kalau ini imam ya, maka saya di samping beliau. Yang penting tidak boleh maju walaupun 1 inci, nggak boleh, karena batal sholatnya. Jadi harus pertama itu sejajar dengan imam, gitu ya. Boleh begini atau ya bolehlah berjarak gitu ya, karena memang menempel ini sebenarnya dilarang oleh para ulama. Ya. Jadi menempelkan bahu dengan bahu, punten, mohon maaf sekalian, menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki itu bukan perbuatan para sahabat. Hadis yang mengatakan bahwa ada sahabat yang menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, 1 orang saja. Jadi Anas bin Malik waktu itu masih remaja, dia melihat, saya hadir sholat subuh bersama para sahabat Nabi, saya melihat salah seorang di antara mereka menempelkan bahu dengan bahu di sebelahnya, kemudian kaki dengan kaki di sebelahnya. Artinya apa? Kalau sahabat Nabi itu ada 1000 orang, cuma 1 orang yang berbuat begitu. Jadi punten Bapak Ibu sekalian, menempelkan bahu, menempelkan kaki ini makruh, bahkan dilarang. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan Syekh bin Baz dan Utsaimin itu cukup keras. Beliau mengatakan makruh hukumnya menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Padahal beliau keras, ya. Jadi beliau ini mengatakan bahwa perbuatan menempel bahu dengan bahu, kaki dengan kaki itu hukumnya ghulu, berlebihan. Jadi subhanallah, orang tua kita dulu udah begitu sholatnya. Jadi memang berjarak. Karena begitulah yang diajarkan oleh para ulama. Jadi justru yang menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, punten mohon maaf tidak sunnah. Menyelisih sunnah-sunnah Nabi dan para sahabat. Gitu, ya. Baik, itu cara yang pertama. Cara kedua sekalian, itu boleh mundur di belakang begini. Itu, boleh mundur ke belakang. Ya, dan memang dimakruhkan kalau terlalu jauh. Kan kita kadang-kala kan ukuran satu sejadah gitu ya. Imam di depan, kita di belakang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau posisinya laki-laki dengan perempuan, bahkan kalau perempuan, ibu-ibu ya, punten, agak depan kan, punten segini. Ibu-ibu kalau berjamaah bersama suami di mana posisinya? Sendiri ini, suami, imam, ibu sendiri sholatnya. Di mana posisinya? Di kanan kah, di kiri kah, atau di mana? Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah mengatakan, kalau saya berjamaah bersama Nabi, saya berdiri di belakang beliau. Subhanallah. Jadi tidak di kanan dan tidak di kiri, tapi di mana? Di belakang. Itu, di belakang. Kalau kita ibu-ibu berjamaah dengan suami. Jadi selama ini keliru ya, dibenarkan. Tapi insya Allah tetap berpahala ya. Itu hadis yang sahih. Maka sepakat para ulama posisi imam bersama istrinya itu lurus. Jadi istri di belakang. Gitu ya. Nah ini kalau dia sendiri bapak makmumnya sendiri, gitu ya. Ya kalau berdua di belakang, gitu ya. Nuhun Kang, nuhun. Ya, jelas ya. Nah itu kalau dia sendiri. Yang kedua, bermakmum tapi tidak tahu makmumnya sedang sholat apa. Bapak Ibu sekalian, kita sholat dengan niat kita masing-masing. Ini terutama kalau kita bermakmum pada orang yang kita nggak tahu sholatnya sholat apa. Dan itu bukan wajib. Kita harus tahu dia sholat apa. Dia biarkan dengan sholat dia, kalau dia sendiri ya. Berbeda kalau dia berjamaah. Kita baru mau gabung, maka kita perkirakan ini kayaknya sedang sholat zuhur, ini sedang sholat asar, itu harus dipikirkan. Tapi kalau kita mau bermakmum kepada orang yang sholat sendiri, kita tidak wajib tahu dia sedang sholat apa. Dia dengan niatnya, kita dengan niat kita, dan tidak perlu pula nanya, Kang sedang sholat apa, nggak perlu gitu. Nggak perlu nanya gitu ya. Udah, Bapak Ibu, kalau udah memutuskan mau bermakmum, udah makmum aja. Ya, dia sedang sholat sunnah, niat sholat sunnah. Kita sholat fardu, dapat pahala fardu. Begitu Bapak. Ya, kalau kita bermakmum dengan orang yang sedang sholat sendirian. Kemudian
Ya, aminnya makmum ya. Kan kata Nabi, aminkan bacaan imam, maka amin ini Bapak Ibu sekalian sepakat para ulama sunnah dibaca oleh imam dan dibaca makmum, amin. Dan pendapat jumhur mengatakan suaranya dikeraskan, amin. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki aminnya cukup dia yang dengar. Maka Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Dubai, ke Emirat, ke Kuwait, itu senyap, aminnya nggak ada amin. Kalau Bapak amin sendirian itu. Yang lain aminnya tidak dikeraskan. Tapi pendapat jumhur, kebanyakan para ulama termasuk Imam Syafi'i mengeraskan bacaan amin. Mengeraskan bacaan amin. Kata Nabi, barang siapa yang aminnya ya tuwafiq aminal malaikah, barang siapa yang aminnya tepat dengan aminnya malaikat, maka Allah akan kabulkan semua permintaannya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, memang malaikat jin muslim itu sholat bersama dengan kita. Karena memang ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak ada rumah Allah yang dibangun atas dasar takwa yang sepi, nggak ada sebenarnya. Pasti rame yang sholat di sana. Kalau tidak dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat atau jin, gitu ya. Nah, maka memang ya, mengapa Bapak Ibu sekalian masjid itu menenteramkan, adem pada umumnya? Karena memang zikir. Ya, orang-orang yang taat, makhluk-makhluk yang taat, malaikat maupun jin, gitu. Jadi mengapa masjid itu lebih menenteramkan? Karena ya tidak ada dosa dan tidak ada kemaksiatan, gitu ya. Dan kita memang mengimani malaikat itu ada, jin itu ada bersama dengan kita, ya. Tapi tidak perlu kita dicari-cari, gitu ya. Ini mau nginceng mana jin itu nggak perlu, ya. Ya, kalau nanti diperlihatkan bisa-bisa kita nggak ke masjid nanti. Ya, sekalian, karena Allah sudah memberi hijab Bapak Ibu sekalian, ada dimensi batas antara hidup manusia yang hidup alam jin dan alam malaikat. Ya, maka kita tidak akan kuat melihatnya, ya. Nabi saja Bapak Ibu sekalian, iman yang paling kuat itu luar biasa. Beliau pernah Allah ketemukan dengan Jibril dalam rupa aslinya, subhanallah. Ulama sepakat Nabi Muhammad melihat Jibril pada pertemuan kedua, rupa asli Jibril. Bapak Ibu, saking besarnya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, itu dunia ini penuh dengan wajah Jibril, kata beliau. Jadi wajahnya saja, kemanapun beliau memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu penuh dengan wajah Jibril. Subhanallah. Jadi penuh dunia ini dengan wajah Jibril. Itu ketika Nabi bertemu Jibril, dan kata beliau, Jibril punya 600.000 sayap. Ya, ada yang mengatakan 600 sayap, gitu. Jadi memang malaikat itu ada yang Allah berikan sayap. Ya, tapi jangan bayangkan seperti yang ada di gambar-gambar itu ya. Tapi memang dia bersayap. Seperti apa? Wallahu alam. Ya. Karena kebanyakan memang manusia tidak kuat menyaksikan malaikat, oleh sebab itu malaikat kalau perlu bertemu sahabat, dia nyamar jadi manusia, seperti pada hadis Jibril ya, hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Itu kan Jibril datang menyamar dengan sebagai orang laki-laki. Bahkan malaikat Bapak Ibu itu pernah menyerupai salah seorang sahabat Nabi, dipinjam wajahnya. Ya, dan dia pilih yang paling bersih, yang paling rapi. Nah, di antara sahabat yang paling sering ditiru wajahnya oleh malaikat Jibril, Dihyah al-Khalifah al-Kalabi. Ini sahabat Nabi, memang masih muda, pemuda gitu ya, ganteng, bersih, orangnya rapi ya. Ini kata Rasulullah orang yang paling sering diserupakan oleh Jibril. Jadi kalau dia datang, itu Nabi tahu bahwa ini Jibril, bukan Dihyah al-Khalifah ya. Tapi orang lain ya tahu ya beliau itu Dihyah, padahal Nabi tahu itu adalah malaikat Jibril. Karena bimbang sahabat ya, nggak ada yang kuat melihat wajah para malaikat itu ya. Kan kata Allah, tidak ada seorang malaikat pun yang bisa tenang berjalan di bumi kalau Allah memperlihatkan wajah aslinya. Ya kita kan kadang-kala melihat yang aneh aja sudah hebohnya luar biasa, apalagi kalau Allah perlihatkan malaikat, terutama jin. Maka Bapak Ibu, kita dilarang untuk mencari-cari tahu perkara gaib. Kita iman saja. Makanya kan bukan mengetahui, tapi iman dengan perkara gaib. Nah, jadi nggak perlu dicari-cari, apalagi menuntut ilmu itu gitu ya. Ilmu bisa melihat malaikat, ilmu melihat jin itu nggak perlu. Ya.
Kalau perlu ya Nabi sudah melakukannya gitu ya. Selanjutnya subuh Jumat sujud tilawah. Nah Bapak Ibu sekalian, memang sunnah hukumnya setiap Jumat itu kita membaca surah yang ada ayat sajadahnya. Kita sujud berapa kali? Berapa kali? Satu kali sujud ketika membaca dan mendengarkan ayat sajadah. Hukumnya sunnah. Kalau tidak sujud tetap sah sholatnya, tapi disunnahkan. Terutama kalau imam melakukannya. Kalau imam melakukan, Bapak Ibu, wajib kata para ulama makmum mengikutinya. Tapi kalau imam tidak melakukannya, makmum tahu ini kan ayat sajadah, kenapa imam nggak sujud? Dia sujud sendiri maka batal sholatnya. Nggak boleh, jadi harus ikut imam, gitu ya. Nah, ini pernah terjadi dulu ya, ketika dulu ada acara di Solo saya bersama dengan Ustadz Lukman gitu ya. Imamnya baca ayat sajadah. Ayat sajadah kan kita udah siap-siap mau sujud gitu ya. Ini kita bicara setelah sholat gitu ya. Tapi ternyata beliau nggak sujud dan kita pun tidak sujud gitu ya. Nah setelah itu apa kita katakan emang nggak boleh. Kalau kita paksakan sujud maka batal sholat kita karena menyelisihi imam. Namun Bapak Ibu sekalian, saya yakin imam sudah melakukan. Kalau di masjid mau melakukan sujud sejadah, disunahkan, ini terutama di daerah yang mungkin tidak terbiasa melakukannya atau masyarakat kadang-kala kan berganti-ganti datangnya, maka imam disunahkan memberitahu, Bapak Ibu, insya Allah nanti di rakaat yang pertama kita akan baca surah Al-Insan, ada sujud sajadahnya. Begitu pula artinya dijelaskan, karena memang ya Bapak Ibu berbeda dengan pesantren, dengan suasana orang udah biasa ya. Jadi kalau memang di masjid umum upayakan imam mengingatkan, ya itu disunahkan. Kemudian sejarah sholat berjamaah mungkin singkatnya Bapak, kan Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Sebelum hijrah. Jadi sholat Bapak Ibu sudah diwajibkan kepada Nabi sejak sebelum hijrah, 1 tahun sampai 3 tahun sebelum hijrah. Sholatnya waktu itu dikatakan masih 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Jadi tadinya di Mekah sholat 5 waktu itu yang setelah dikurangi itu tadinya 2 rakaat. Kapan mulai berubahnya? Setelah hijrah ke Madinah. Dan ketika di Madinah yang sebelumnya sholatnya sendiri-sendiri, itu di Madinah disyariatkan sholat berjamaah. Jadi ada jeda waktu turunnya perintah sholat dan turunnya perintah untuk sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu sekalian singkatnya. Yang terakhir, nah tadi Bapak, kalau sholatnya fardu maka tidak boleh Bapak. Jadi anak yang belum balik, ini penting ibu-ibu ataupun kaum muslimah yang di rumah ada ponakan, ada adik atau ada cucu ya. Kalau sholat fardu kita tidak boleh bermakmum pada laki-laki atau pada anak yang belum baligh, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Boleh kalau sholat sunnah, kalau dia udah bagus bacaannya, gitu ya. Kalau sholat sunnah boleh, nggak ada masalah, mau tarawih, mau duha berjamaah boleh, ya. Tapi kalau fardu maka kita tidak boleh berjamaah dengan imam yang belum mukallaf. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Sebelum usia ini maka mereka tidak boleh menjadi imam sholat fardu, hanya boleh imam sholat sunnah saja. Ya, baik demikian Bapak Ibu sekalian ya penjelasan pada pagi ini karena sudah hampir 6.30. Ini mau lanjut atau sudah cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Baik, semoga ada manfaat. Insya Allah jangan bimbang Bapak Ibu. Insya Allah jika umur panjang, tema Piki ini kita akan adakan serial yang kedua di bulan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.